Oke, kalau gitu teman-teman SMKN 1 Cimahi dan Pak Adi dan Pak Diki, tadi kita sudah informasikan loh kok video saya nggak ada ya. Oke, jadi sekarang sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Guru dan teman-teman SMKN 1 Cimahi yang mau bertanya bisa langsung saja di on mic atau raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga mengajukan pertanyaannya melalui fitur chat yang ada di bawah. Kalau enggak, karena di sini nggak ada fitur raise hand ya, kalian adu cepat, nampilin reaksi aja. Di situ ada reaction, ada tepuk tangan, ada jempol, hati. Nanti yang paling cepat Mas Krisna lihat, boleh langsung aja udah mulai sesi tanya jawab. Atau enggak gini aja Kang Dandi, supaya mancing teman-teman mengajukan pertanyaan. Saya mau keluarin satu saldo OVO terlebih dahulu. Hadiahnya satu saldo OVO 50.000. Mungkin Kang Dandi bisa kasih pertanyaan nanti supaya teman-teman bisa jawab. Boleh. Nanti yang angkat tangan atau nge-react waktu saya kasih pertanyaan, langsung open mic dan videonya juga ya. Yang jawabannya benar dan juga dia angkat tangan paling cepat akan dapat hadiahnya. Gitu. Jadi dari tadi kita bahas hosting nih, ada yang bisa review ulang nggak sih hosting itu apa dan analoginya seperti apa? Ini pertanyaannya adalah apa itu hosting dan analoginya seperti apa gitu ya Kang Dandi ya. Ya betul. Oke, mungkin ada teman-teman monggo satu saldo OVO Ini 50.000. ada Favian udah angkat tangan. Oke, Favian ya. Ya, Favian Azza mungkin langsung aja menyalakan video serta mic-nya. Cek. Iya, ada. Ya. Bentar, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab apa itu hosting. Hosting adalah layanan internet yang menyediakan resource atau sumber daya komputasi server yang akan digunakan oleh suatu klien. Tergantung klien tersebut apakah digunakan untuk web hosting aplikasi atau web portal, domain parking, dan lain-lain. Terus dianalogikannya itu, web hosting itu seperti rumah itu sebagai aplikasinya, dan web hostingnya itu sebagai tanah, dan jalannya itu adalah internet. Alamat dari rumahnya tersebut dianalogikan sebagai DNS atau domain name dari aplikasi yang dihosting oleh klien. Sekian dari saya. Iya, berarti Favian dari tadi merhatiin sekali ya, jawabannya mantap. Berarti Favian termasuk cowok perhatian ya. Iya, meren Kang. Oh, siap Kang. Peka banget tuh. Gimana Kang Dadi, bener? Betul, jadi dari tadi yang dibahas dan dijelaskan oleh Favian, dia benar. Jadi boleh langsung aja. Oke, Favian mungkin bisa diinformasikan alamat emailnya di chat, nanti akan kita hubungi untuk konfirmasi hadiahnya. Ini ada yang nanya juga nih cara angkat tangan di Zoom bagaimana? Udah bisa katanya Kang. Oh, udah bisa. Pak, beliin bakso boleh Pak? Iya. Bapak sekalinya muncul bakso ya Pak ya. Selamat ya buat Favian, tadi orang pertama yang bisa jawab pertanyaan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Fajri. Dia ada 3 pertanyaan nih Kang Dandi. Oh, duanya banyak ya? Oh enggak. Yang pertama dijawab satu-satu aja mungkin ya Kang Dandi ya? Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama, untuk penambahan record reverse DNS, apakah bisa dilakukan untuk pengguna yang mempunyai web hosting? Untuk reverse DNS ya? Iya. Reverse DNS itu bisa juga di dalam hosting ya. Jadi bila kita mau menampilkan record di DNS-nya,
dia tinggal nambahin di record tadi. Misalkan kita ada web yang mau ditampilkan gitu. Reverse DNS itu nama lainnya adalah pointer ya. Pointing IP bukan? Jadi di situ tuh dia PTR itu ditambahkannya pada penyedia domainnya, pengelola IP. Mungkin dari saya untuk reverse DNS ini seringnya di Cloud Kilat itu dibahas sebagai PTR record gitu ya. Itu nama record yang bisa disebut di dalam DNS recordnya. Misalkan kita tampilin lagi. Ini ada di DNS setting tadi kita bisa nambahin record baru di sini. Nah, untuk yang dimaksud reverse DNS tadi kan itu maksudnya ke dalam PTR record. Di sini kita sebelum memasukkan IP address-nya kita harus menambahkan juga di sisi pengelola IP-nya. Jadi selain di hosting, sebelumnya kita harus ditambahkan juga di sisi pengelola IP. Jadi kalau misalkan kamu mau nambah DNS reverse di hosting, di dunia industri itu di back untuk reverse DNS dipegangnya bukan sama pengelola hosting. Jadi itu dipegangnya sama pengelola IP. Misalkan di hosting kita IP-nya menggunakan IP yang ini. Nah, misalkan pengelola IP ini itu dari Infinis Sistem Indonesia, ada penyedia IP-nya gitu ya. Ketika sebelum kita nambahin PTR record, IP tersebut harus di-pointing juga dari sisi domain, dari sisi IP-nya. Jadi nggak bisa langsung ditambahkan di dalam hosting. Itu jadi biasanya kalau customer kita dia ada request terlebih dahulu untuk menambahkan reverse DNS. Jadi nggak bisa serta-merta langsung menambahkannya di dalam hosting kayak gitu. Oke, tadi sudah dijawab, sudah cukup jelas. Berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua juga dari Fajri. Apakah bisa menambah fitur-fitur hosting seperti Git, Node.js dan sebagainya pada semua jenis hosting? Nah, jadi sesuai sesuai dari penyedia hostingnya tersebut. Misalkan dia mengizinkan nggak sih kita untuk menambahkan Git atau Node.js dan untuk bahasa pemrograman yang lain di dalam hosting. Untuk di Kilat Hosting 2.0 khususnya, di sini kita melakukan enable untuk fitur hosting Git, tapi ini bukan bahasa pemrogramannya ya, tapi kita di sini support untuk menggunakan Git di dalam hosting. Kalau untuk JS, mungkin dari Kang Elang ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari pertanyaannya ini Kang Fajri ya? Kang Fajri yang kedua ini kalau misalnya dari kita sebagai customer, sebagai pelanggan, otomatis yang kita gunakan ini kan untuk privilege-nya kan sebagai pengguna doang ya. Jadi biasanya pertanyaan ini jawabannya akan lebih ke yang tadi kata Kang Dandi. Jadi itu balik lagi apakah dari provider hosting ini dia mendukung nggak untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan bahasa program lain. Cuman biasanya kalau untuk Git, banyaknya dari sisi provider itu disupport, tapi balik lagi ke penggunanya. Jadi bisa milih diaktifin atau enggak. Nah, terus untuk bahasa program yang kayak Node.js, terus misalkan ada pakai Ruby, dan yang lain-lain ini, balik lagi kayak yang tadi, jadi
memang dari hostingnya apakah dia menginstal atau mendukung nggak gitu. Jadi kalau memang menginstal atau memasang si bahasa program yang bisa kita pakai ini ternyata ada gitu, berarti dia bersupport. Tapi kita dari sisi pelanggan nggak bisa nambahin. Nah, cuma kalau misalnya dari kita sebagai pengelola adminnya gitu, nah itu kita balik lagi apakah kita mau nambah atau enggak. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, itu bisa ditambah. Misalnya ternyata dari biasanya kan kalau kita ngomongin hosting, ngebahas yang paling gampang digunakan untuk para penggunanya ya. Jadi menggunakan control panel. Mungkin para teman-teman di sini ada yang tahu misalnya Flash, terus yang kita pakai ini kan Flash, terus ada juga control panel. Itu kan yang bukan control panel, si panel. Ada si panel atau WHM. Nah, itu balik lagi dari sisi control panel yang kita gunakan ini, apakah support untuk bahasa program yang kita inginkan. Nanti kalau support kita bisa tinggal tambahkan gitu. Jadi gini, mungkin untuk yang web hosting itu tidak support ya, tapi untuk yang hosting yang lainnya seperti VPS sama dedicated berarti itu support loh. Oh, dibandinginnya sama VPS. Ya, jadi bandinginnya per jenis hosting. Kalau jatuhnya VPS kan lebih custom ya, jadi bisa. Cuman kalau kita ngebahasnya ke provider hosting, balik lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini Kang Fajri ini ternyata magang satu VPS gitu, nah itu bisa ditambah-tambahin. Asal kita install aja gitu, kita install gitu bahasa programnya. Cuma kalau misalnya ke provider hosting, balik lagi apakah dia nyediain atau enggak gitu, jadi nggak bisa ditambah. Paham cuma berdua. Ya udah. Sekarang yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Fajri juga. Misalkan saya membeli hosting ditambah free domain di layanan A. Terus saya beli lagi hosting doang di layanan B. Apakah bisa saya transfer domain di layanan A ke layanan B? Ya, itu tentu aja bisa ya. Jadi ketika kamu punya domain dan hosting di satu layanan, terus kamu mau pindahin domain kamu ke hosting lain di satu provider yang sama, ini maksudnya buat di layanan yang berbeda, provider yang beda. Layanan berbeda. Itu kamu tinggal balik lagi ke manajemen domain kamu ada di mana. Nah, nanti supaya kamu bisa pakai domain itu di layanan yang berbeda, kamu tinggal arahkan si name server yang tadi yang sudah dicontohkan juga. Jadi ketika kamu akses domain kamu, nanti misalkan dia name servernya sudah resolve ke yang layanan hosting baru, dan di layanan hosting baru itu juga udah kamu isi dengan website misalkan. Ketika kamu sudah mengarahkan domain kamu, name servernya ke layanan hosting yang baru, ketika sudah resolve juga ataupun propagasinya sudah selesai selama 48 jam, pas kamu buka domainnya, maka itu otomatis bakal muncul layanan kamu yang ada di hosting yang lain itu gitu. Oke, paling nambahin sedikit kalau misalnya untuk transfer domain. Nah, untuk transfer domain ini sebetulnya kalau ditransfer keluar itu masing-masing domain itu ada ketentuannya sendiri. Kayak misalnya untuk kita ambil contoh untuk domain.id. Domain.id ini tidak bisa ditransfer ke registrar lain atau tidak bisa ditransfer ke reseller lain jika baru digunakan kurang dari 90 hari. Jadi selama 90 hari nama domain.id ini tidak bisa ditransfer ke registrar lain. Itu. Nah, kalau misalnya seadanya domainnya .com juga pasti ada SOP sendiri yang berbeda. Apakah juga sama seperti domain.id atau tidak? Nah, itu harus dipastikan kembali ke pihak yang mendaftarkan nama domainnya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Fajri, untuk transfer nama domainnya. Tapi kalau hosting mah memang bisa kapan saja ditransfer. Itu kebijakan dari masing-masing providernya saja sih. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama sama-sama. Fajri. Banyak pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Fajri.
Untuk Fajri dan juga Favian, jangan lupa ya dikirimkan alamat emailnya untuk kita konfirmasi mengenai hadiahnya. Tadi untuk Fajri berarti berhak untuk mendapatkan paket hosting dari kita berikut nama domain.my.id. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan bisa diimplementasikan langsung ke layanan yang akan kami berikan. Kecuali transfernya ya, semoga nggak ditransfer keluar gitu. Kita berharapnya nggak ditransfer keluar sih. Oke, buat yang lainnya ada yang mau kasih kita pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Syahla Salsyabila. Saya mau bertanya Kang, seperti pada penjelasan tadi, jika storage penuh atau bandwidth telah melebihi batas maksimal, maka akan mempengaruhi hosting menjadi lelet. Jadi, apa yang harus dilakukan pemilik hosting dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ini pertanyaan dari Sahla maksudnya ke dalam case customer gitu ya. Di sini jadi sebelum kita membeli hosting, kita harus tahu dulu nih target hosting kita ini bakal digunakan untuk apa. Misalkan hanya menjadi sebuah website. Ketika kita sudah buat hosting itu sebagai website, dari misalkan paket yang paling kecil, ketika website tersebut ternyata atensi dari masyarakat ini sangat bagus gitu, dan menjadi banyak yang akses website kita. Ternyata ini tuh keluar dari tujuan awal kita. Jadi untuk misalkan kita pakai yang paket S, paket yang paling kecil itu, di awal kita tujuannya hanya untuk membuat website yang pengunjungnya sedikit, ternyata malah lebih bagus gitu, jadi banyak pengunjungnya. Di situ solusinya adalah kita melakukan upgrade layanannya gitu. Jadi karena kita udah tahu nih website kita pengunjungnya makin banyak tiap bulannya atau tiap minggunya, maka mau nggak mau kita harus melakukan upgrade layanannya. Karena misalkan kalau kita tetap menggunakan paket tersebut, nanti malah jadi ya kayak gitu, jadi website kita malah jadi rusak ataupun lelet ketika diakses oleh banyak orang tuh kayak gitu. Kalau untuk bandwidth-nya ini nggak bakal melebihi batas maksimal, tapi kita tidak dilimit di situnya gitu ya. Terus kalau dari network itu nggak bakal ngaruh ke dari limitnya. Limitnya itu hanya untuk di CPU dan juga RAM-nya. Jadi ketika pengunjung banyak, penggunaan CPU dan RAM naik, maka ya akibatnya website kita jadi lelet kayak gitu. Mau nggak mau ketika kita udah punya suatu peningkatan gitu ya, kita nggak bisa berharap kalau misalkan peningkatan kita itu bakal nambah lagi kalau misalkan kita nggak upgrade juga si layanannya kayak gitu untuk Sahla. Oke, mungkin Syahla ini udah punya blog sendiri kali ya Kang Dandi ya. Jadi Iya. dia berpikirnya sudah gimana nih kalau blognya banyak yang visitor, banyak yang visit, terus bakal pengaruh jadi lelet atau enggak, paling kayak gitu ya. Oke, tadi Syahla gimana? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama-sama Syahla. Nanti di Kang Dadi ini Syahla kita kasih hosting juga atau kita kasih OVO ya? Untuk Syahla nanti kita untuk hadiahnya kita umumin di akhir aja. Di akhir aja boleh. Berarti tadi yang udah fix baru 2 ya, Fajri mendapatkan hosting dan Favian dapatkan saldo. Ya. OVO atau GoPay. Nomor juga, bonusnya nomor katanya. Oh iya. Dapat nomornya juga ya? Pak, mohon maaf. Nggak usah ditunjukin kalau kalian tuh jomblo gitu loh. Ngaca umur. Nah, itu. Nggak usah ditunjukin gitu loh. Oke, selanjutnya Kang Dandi, ini ada pertanyaan dari Yoga Adi Saputra. Bagaimana proses secara umum maintenance pada hosting server tanpa harus terjadi down terhadap website pengguna yang ada? Karena kebanyakan provider hosting menaruhkan layanan
24/7. 24/7/365 non-stop. Ya. Jadi apabila kita membahas tentang tawaran layanan 24/7 36 non-stop itu, ini pembahasannya termasuk ke dalam SLA atau Certificate Level Agreement. Jadi di sana ada dari kebijakan setiap provider yang bakal memberi kompensasi ataupun biaya karena websitenya down, itu ada hitungannya juga. Misalkan di sini yang dijadikan contoh oleh Yoga 24/7/365 hari non-stop. 365 Kang Dadi. Berarti itu di situ berarti dia dari provider tersebut akan menyediakan SLA bahwa website yang atau hosting yang diberikan kepada pengguna tidak akan pernah mengalami down seperti itu. Jadi sepertinya hal tersebut jika dilihat dari teknis akan sangat sulit. Makanya banyak dari provider hosting sekarang itu menawarkan SLA-nya 99% atau 99,5% dari soalnya untuk mengatasi masalah down yang terjadi pada website seperti itu. Jadi itu karena masuknya ke SLA, proses maintenance-nya tergantung pada masalah apa yang sedang terjadi pada si hosting tersebut, pada servernya. Jadi biasanya kalau yang misalkan Yoga jadi customer gitu, terus Yoga beli hosting di provider hosting dan sudah ada perjanjian down si websitenya seperti apa kayak gitu. Terus nanti ketika websitenya down, kemungkinan besar berapa lama gitu downnya. Kalau misalkan downnya tersebut masih masuk ke dalam 99% misalkan dari SLA, maka kamu nggak bakal dapat uang ganti rugi dari downnya website kamu kayak gitu. Tapi kalau misalkan websitenya tersebut down misalkan selama 1 hari ataupun beberapa hari dalam 1 bulan gitu ya, itu udah pasti kamu bakal ada perhitungan untuk kompensasi kepada customer yang bakal dikasih nantinya kayak gitu. Terus kalau setiap provider juga ada yang menjadwalkan jadwal maintenance-nya. Nah, kalau yang maintenance terjadwal tersebut itu nggak bakal masuk ke dalam SLA. Jadi di luar kejadian aksidental atau yang tidak diinginkan seperti itu. Itu karena masuknya ke scheduled maintenance. Oke, paling saya nambahin aja sebetulnya dari provider hosting itu yang menyebutkan 24/7/365 ini sebetulnya lebih ke arah technical support-nya sih Yoga. Jadi segala keluhan atau segala aduan itu akan tetap direspon selama 24 jam per 7 hari per 365 hari. Jadi bukan uptime dari si server itu sendiri gitu. Nah, balik lagi ke tadi yang disampaikan oleh Kang Dandi, masalah ada server down itu kembali lagi ke SLA dari masing-masing provider. Nah, biasanya kalau misalnya memang ada pengguna atau user yang kritis, itu biasanya dia sebelum berlangganan dia akan menanyakan SLA-nya seperti apa. Ya, betul. Kemudian SLA-nya berapa persen. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian SLA-nya ini berlaku untuk annual atau untuk monthly. Jadi kalau misalnya untuk monthly, kita ambil contoh misalnya ada satu provider yang menerapkan SLA 99,5%. Tapi itu monthly, at least dalam 1 bulan mereka mengestimasikan atau sejelek-jeleknya lah, jangan sampai terjadi, paling jelek itu mereka akan mengalami downtime 3,6 jam. Nah, berarti setiap 1 bulan akan kemungkinan terburuknya bakal ada downtime 3,6 jam. Nah, kalau misalnya misalnya downtime-nya lebih dari 3,6 jam, at least kita sebut aja
downtime-nya itu sampai 4 jam. Nah, berarti sisanya dari 3,6 jam akan masuk perhitungan sebagai perhitungan ganti rugi ke pihak user, seperti itu. Nah, makanya kembali lagi, sejauh ini yang saya tahu sih ada provider itu paling bagus, bukan paling top ya, paling bagus itu menerapkan SLA itu 99,8%. Iya, Jadi nggak ada yang 100%. 100%. Gitu. Bahkan sekelas Google pun SLA-nya 99,99%, nggak sampai 100%. Jadi ya kalau ada provider Indonesia yang sampai 100%, ya mungkin dia akan jadi provider terbesar di dunia menggantikan Google dan Microsoft mungkin ya. Perlu Mungkin. ditanya dulu sih sebenarnya kalau misalkan membahas SLA. Jelasnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau dari kita sih sarankan kalau misalnya nanti ke depannya Yoga perlu hosting atau perlu nantinya VPS, bahkan VPS, itu sebelum berlangganan dipastikan dulu SLA-nya berapa, perhitungannya seperti apa. Jadi ya bisa sebelum berlangganan ada bahan pertimbangannya sebelum betul-betul memilih provider A sebagai oh ya udah saya mau berlangganan di provider A aja gitu. Jangan sampai nanti setelah berlangganan nggak taunya di belakangnya malah ada hal-hal yang nggak enak kan untuk kalau untuk domain mungkin lebih gampang gitu kan migrasinya dan kemungkinan untuk downtime-nya pun tidak ada. Tapi kalau misalnya hosting, kalau mau pindah antar provider itu kan perlu yang namanya migrasi dan itu lumayan ribet ya. Jadi sebaiknya jangan sampai ada migrasi karena pasti akan merepotkan user tentunya. Kalau kami kan dari vendor biasanya dari provider kita ada tim, jadi dari kita tidak terlalu menjadi dibilang beban sih ya, bisa dikatakan beban sih karena tim support kita juga kan nggak cuma mengerjakan itu, tapi setidaknya dari pihak user juga lebih picky gitu, lebih selektif untuk menentukan provider yang akan dipilih untuk layanannya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah Yoga. Itu gimana Yoga, sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sangat jelas, Kang. Ya, siap. Udah cukup. Makasih banyak, Kang. Ya, sami-sami, Kang. Baru ada 3 orang berarti yang bertanya ya, sama 1 orang yang menjawab. Oke, kalau gitu gimana kalau kita kasih pertanyaan lagi aja Kang Dandi? Oh, ini ada dari Ibnu. Nanya tuh. Ada nanya dari Ibnu. Izin bertanya Kang, kan tadi fitur SSL-nya ada yang Let's Encrypt. Nah, itu kan di limit penggunaannya untuk 3 bulan pertama. Nah, selepas itu berarti jadi nggak pakai SSL. Kemudian nanti kalau ada pelanggan yang akses jadi notifikasi not secure atau enggak, Kang? Terus tadi katanya Let's Encrypt itu katanya bisa diperpanjang. Diperpanjangnya seperti apa, Kang? Ini 2 pertanyaan sekaligus gitu. Ya, nggak apa-apa, karena ini berhubungan gitu ya. Iya, jadi ketika kalian pasang Let's Encrypt, SSL-nya itu kan hanya untuk per 3 bulan. Jadi misalkan ketika 3 bulan itu kalian nggak perpanjang lagi, maka ya betul yang dikatakan Ibnu, di situ nanti websitenya jadi ada notifikasi not secure kayak gitu. Kalau untuk karena kita udah sediain fitur Let's Encrypt-nya gitu kalau di hosting Kilat Hosting 2.0, jadi kalian tinggal klik nanti si Let's Encrypt-nya supaya kalian bisa perpanjang langsung. Sedangkan kalau misalkan kalian menggunakan SSL di luar dari hosting, misalkan yang sekarang lagi gampang itu Zero SSL ya. Mungkin bakal saya share juga. Nah, kalau di fitur hostingnya langsung kalian bisa pilih domain apa, bakal dibuat secure atau enggak, tinggal klik. Nanti kalau domain kalian sudah resolve, dia akan otomatis membuat server kalian secure si domain tersebut. Tapi kalau misalkan kalian gunakan fitur free SSL dari yang lain, misalkan Zero SSL, di sini kalian harus login dulu, harus siapkan dulu domain kalian, terus nanti ada nanti itu di dalamnya kalian harus generate CSR dulu. Jadi
langkah-langkahnya sedikit ribet kalau misalkan kalian pakai free SSL dari yang lain. Jadi kalau misalkan dari hostingnya tersebut udah disediakan fitur Let's Encrypt atau free SSL-nya langsung, itu akan memudahkan kalian untuk membuat server kalian lebih aman. Kayak gini, misalkan ini ada yang wildcard gitu ya. Wildcard itu untuk semua subdomain .serverdandi.web.id, mereka semua akan menjadi secure, tapi untuk itu kita harus bayar, nggak bisa pakai yang free gitu. Setelah kalian generate CSR, nanti kalian harus melakukan upload di si platform free SSL-nya. Gitu lagi. Nah, misalkan kita mau kasih domain kita apa gitu ya. Langsung mau kita pasang SSL. Nah, nanti di situ kalian bakal buat sertifikat baru. Terus nanti ada approval-nya. Approval-nya itu bisa lewat DNS, bisa lewat email, bisa juga lewat file kayak gitu. Untuk wildcard kan biasanya dia untuk provider lain berbayar gitu ya, karena yang lebih dari 3 bulan per 3 bulan itu bakal berbayar. Tapi di sini kalian bisa pakai wildcard di Let's Encrypt secara gratis. Tapi tetap aja perpanjangnya per 3 bulan kayak gitu. Mungkin udah jelas atau perlu ini lagi? Dari Ibnu. Terakhir perpanjangnya seperti apa ya? Ya, yang tadi dijelaskan gitu, perpanjangannya itu kita tinggal melakukan upload baru di domain kita, misalkan mana ya. Kita buat aja subdomain. Nah, di sini tadi ada pilihan secure domain with Let's Encrypt kayak gitu. Ini apabila kamu mau langsung pakai SSL-nya kayak gitu. Belum di-share. Sebentar. Nah, jadi kita bikin subdomain baru. Nah, udah kebuat si subdomainnya. Dia bisa dibaca di sini SSL-nya belum kepake. Terus juga belum ada isinya. Nah, kalau SSL-nya belum kepake, jadi ada notifikasi kayak gini. Karena ini belum ada isinya, jadi balik lagi ke default ininya. Kalau kamu mau pasang atau perpanjang SSL, karena dari si hosting tersebut sudah menyediakan, kamu tinggal klik get it free, atau kalau mau perpanjang, ya di sini wildcard-nya bisa langsung juga. Dia include www dan juga webmail. Ini untuk yang Let's Encrypt, ini yang gratisnya. Nanti, nah ini untuk approval-nya ada ke admin@serverdandi.web.id. Ini untuk yang paling mudah. Kalau kita udah punya adminnya. Tinggal kita tunggu. Ini kan untuk pendaftaran baru ya. Kalau misalkan untuk perpanjangannya, nanti kita tinggal balik lagi ke menu SSL-nya. Terus nanti di situ bisa langsung dengan mudah kalian perpanjang si sertifikat. Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti setelah proses SSL ini berhasil, website-nya jadi secure kayak gitu. Oke, dari siapa tadi? Raihan ya? Ibnu ya? Dari Ibnu gimana? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sekalian untuk mempersingkat waktu ya. Sudah jelas. Oke, Ya. Kemudian terima kasih sama-sama Ibnu. Kemudian ada dari Raihan. Saya agak penasaran bagaimana sih cara kerja dari Bit Ninja Pro yang digunakan untuk memproteksi hosting. Tadi sudah dijelaskan, misal ada satu hacker yang terus memaksa masuk, tapi passwordnya salah kan bakal di-ban. Nah, bagaimana jika hacker tersebut memakai VPN atau suatu cara untuk memasukkan IP?
kan IP-nya mungkin bakal berubah juga. Nah, bagaimana cara memproteksi tersebut, mengantisipasinya? Apakah lewat blok MAC address-nya kah atau cara lainnya? Raihan ini pernah belajar untuk bagian network. Jadi di situ ada ngeblok MAC address ataupun sebagainya gitu. Jadi di sini kalau misalkan yang secara general si hacker yang bakal lakukan itu adalah melakukan exploit, mencoba login terus-menerus menggunakan IP yang sama. Sebenarnya dia tidak melakukan itu kepada satu website saja. Jadi dia melakukannya secara otomatis. Kemudian kemungkinan dia menggunakan VPN untuk suatu website pasti bakal sangat prepare si hacker tersebut untuk melakukan hack pada satu website saja. Jadi di sini bakal ada yang namanya IP reputation. Reputasi IP yang digunakan untuk login kepada hosting dari Bitmanja Pro itu. Dan juga ada web application firewall. Di situ itu nanti misalkan banyak yang akses namun gagal kayak yang tadi udah dijelasin. Di situ udah jelas si aplikasinya si IP-nya bakal ketahuan reputasinya bahwa reputasi IP itu jelek. Walaupun dia menggunakan VPN, dia kan pasti bakal coba login lagi. Ketika dia udah mengubah IP dia menggunakan VPN dan masih terjadi hal yang sama, maka balik lagi seperti tadi, si IP tersebut reputasinya menjadi jelek dan juga di banned. Jadi kayak gitu lagi. Gimana Raihan, sudah cukup jelas? Siap Kang, jelas banget. Kalau dari Bitninja, dia nggak bisa langsung ngeblok MAC address-nya kayak gitu. Tapi cukup dengan IP address-nya doang udah bisa membantu kita menghalau hacker gitu ya, supaya nggak ribet kayak gitu. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu tadi kita sudah ditanya, sekarang gantian kita yang nanya, Kang Dandi. Ini saya mau nanya. Tadi kan Kang Dandi sudah menginformasikan atau memberikan beberapa contoh dari fungsi-fungsi hosting yang banyak digunakan oleh customer-customer Cloud Kilat. Nah, dari beberapa fungsi yang tadi disebutkan oleh Kang Dandi, saya minta disebutkan 2 aja fungsi dari hosting tersebut. Ada yang angkat tangan ya? Ada yang angkat tangan kayaknya ya? Oh, nggak ada, belum ada yang angkat tangan. Ini Destiandra. Oke, Destiandra bisa dinyalain mic-nya atau sama videonya juga. Izin menjawab, Kang. Mangga. Yang tadi fungsi-fungsi hosting, salah satunya yang pertama ada web portal. Nah, jadi kan web portal itu kalau salah tadi teh untuk bisnis gitu. Jadi saat user mengakses itu, nanti teh bakal ada berita contoh dari web portal kayak kompas.com atau detik.com. Lalu yang selanjutnya ada e-commerce kayak Shopee, Token, atau Bukalapak. Lalu udah itu ada domain parking gitu. Jadi domain parking itu beda kayak redirect. Terus kalau selanjutnya ada forum. Di forum itu kayak bahas-bahas topik tertentu yang biasanya sama kayak kalau misalnya kita ada troubleshoot terus nanya, nanti bakal ada Stack Overflow kayak gitu. Cukup kan? Oke, gimana Kang Dandi? Bener ya? Bener aja lah secara general itu udah betul. Udah betul. Oke, berarti Destiandira. Jawabannya betul. Nanti kita minta tolong diinformasikan alamat emailnya. Nanti standby sampai akhir. Nanti hadiah dari Destiandira juga sudah kita siapkan. Nanti kita umumkan di akhir Destiandira dapatnya apa. Terima kasih Destiandira sudah menyimak betul tadi apa yang disampaikan oleh Kang Dandi. Oke, selanjutnya Kang Dandi ada mau pertanyaan lagi? Tadi kan kita nyinggung tentang apa ya? Ngarahin si domain ke hosting gitu ya. Nah, dari
yang tadi sempat disinggung, ada name server gitu ya. Ada yang bisa atau ada yang pernah ngerti nggak gitu name server itu apa fungsinya apa? Pertanyaannya, name server itu apa? Destiandira lagi, angkat tangan. Belum, itu yang tadi kayaknya. Oh, yang tadi kayaknya masih itu ya. Kalau enggak, ini ada yang angkat tangan lagi. Gimana Rito itu? Gimana Rito? Bapak internal, Pak. Mohon maaf. Bapak ini, Bapak Yogi. Kalau nggak name server, ada dua pilihannya ya. Kalau nggak ngejelasin name server itu apa, kalau seenggaknya jelasin propagasi itu apa. Propagasi terjadi setelah apa, kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, propagasi itu apa? Atau enggak, propagasi itu terjadi setelah dilakukan perubahan apa? Ya, tadi sempat dibahas waktu praktek juga. Ini dari suara saya ada yang lagi ngetik nih. Ada yang angkat tangan nih, Fauzan Anwar. Oke, Fauzan Anwar, langsung aja dinyalain mikrofonnya kalau mau sama videonya. Langsung dijawab aja. Izin menjawab, Kang. Mangga. Jadi, untuk pertanyaan yang propagasi ya? Ya. Tadi di bagian akhir-akhir, pada saat praktek, cukup disinggung. Jadi, masa propagasi ini merupakan masa atau sebuah periode yang dimana terjadinya waktu untuk menghubungkan si server atau hostingnya ke tempat yang baru. Iya, dari penjelasannya udah cukup jelas. Tapi kalau biasanya setelah memindahkan dari apa gitu ya, misalkan domain, bisa dilanjut atau gimana, Kang? Yang tadi yang melanjutin propagasi, yang tadi dipraktekkan kan kita ubah name server dari suatu domain. Nah, setelah kita ubah name server tersebut ke yang baru, dia akan tidak bakal langsung terarah ke hosting yang baru ya gitu. Jadi dia bakal ada masa propagasi dulu. Nah, itu yang tadi dijelasin sama Fauzan Anwar kayak gitu. Jadi terima kasih, betul tadi penjelasannya untuk propagasi dari Fauzan. Oke, dari Fauzan sudah betul ya jawabannya. Nanti di standby aja sampai akhir untuk dapat hadiahnya apa. Gitu. Oke, 2 pertanyaan lagi berarti Kang Dandi ya kuotanya ya? Iya, betul. Oke, dari tadi saya baru dapat ada 1 siswi ya yang jawab pertanyaan ya Kang Dandi ya? Iya, yang lain belum ada yang jawab nih. Ya udah, saya kasih pertanyaan yang gampang aja deh supaya mungkin siswinya bisa lebih aktif lagi untuk menjawab. Barusan tadi Kang Dandi bahas masalah propagasi. Nah, tadi juga sempat disebutkan juga oleh Kang Dandi, propagasi itu maksimal berapa lama sih sejak dilakukan perubahan? Andi Ramli atau ya Andi Ramli. Andi Ramli duluan ya ini. React dia. Izin menjawab, Kang. Mangga Kang Andi. Boleh. Jadi waktu maksimalnya itu 48 jam. 48 jam. Betul Kang Dandi? Betul sekali. Mantap. Oke, berarti jawabannya betul ya Andi Ramli. Nanti jangan lupa standby sampai akhir untuk dapat hadiahnya. Oke, Kang Dandi, last question. Pertanyaan terakhir. Kita balik lagi ke pembahasan yang udah kita bahas tadi. Ayo yang siswinya, masa kalah sama yang siswanya? Pak Giman Rito, pertanyaannya belum Pak. Bapak udah tepuk tangan aja Bapak. Ya, ini pertanyaannya kita kasih yang gampang aja. Boleh, silakan Kang. Kita kan lagi bahas hosting, dan juga kita sebagai penyedia hosting gitu. Ada yang ingat nggak di perkenalan tadi, Cloud Kilat ini berdirinya sejak tahun berapa? Berarti sudah berapa tahun Cloud Kilat berdiri dan juga produknya apa aja? Wah, ini langsung ada yang angkat tangan. Cundiarti. Cundiarti, ini mudah-mudahan siswi ya?
Oke, Iya. Cundiarti bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Jadi PT Infinity System Indonesia udah berdiri dari tahun 2013. Benar. Kak, jadi kilat-kilatnya itu ya. Ininya fitur-fiturnya ada kilat VM, kilat hosting 2.0, kilat storage sama kilat backup. Iya, betul sekali. Jadi kalau Infinix-nya itu udah dari tahun 2007 sebenarnya. Nah, sebagai produk merek dagang yang baru, Cloud Kilat diluncurkan pada tahun 2013. Maka sekarang udah 7 tahun Cloud Kilat berdiri kayak gitu. Ya, jadi untuk pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan juga sudah semua ya. Oke, sudah 10 pertanyaan, 5 pertanyaan serta 5 pertanyaan dari kita serta 5 pertanyaan dari teman-teman SMKN 1 Cimahi yang ditanyakan ya. Oke, berarti sekarang saatnya kita umumkan hadiahnya apa aja buat yang menang. Setelah saya sebutkan namanya yang menang, bisa langsung bisa langsung diinformasikan alamat emailnya untuk konfirmasi lebih lanjut. Tadi yang pertama untuk Pajri Zahradani Ahmad itu sudah dapat hosting dan My ID gratis ya untuk 1 tahun. Kemudian untuk Fafian Azza PS sudah dapat saldo 50.000 baik OVO ataupun GoPay. Oke, kemudian yang mendapatkan hosting berikutnya ada Syahla Salsyabila. Kemudian ada Yoga Adiputra. Kemudian ada Ibnu Farhan. Dan terakhir ada Raihan. Jadi kita tunggu alamat emailnya ya. Untuk Syahla Salsyabila, Yoga Adiputra, Ibnu Farhan, serta Raihan. Kemudian untuk yang mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000 selain Fafian yang tadi sudah memenangkan duluan, itu ada Destiandira Rahadian, Fauzan Anwar Pratama, Andi Ramli, dan Cundiarti. Sekali lagi, ada Destiandira Rahadian, Fauzan Anwar Pratama, Andi Ramli, serta Cundiarti. Jadi, untuk tadi pemenang-pemenang yang sudah disebutkan, mohon untuk konfirmasikan alamat emailnya supaya tim kami bisa follow up untuk konfirmasi hadiahnya. Teman-teman, sekali lagi kita dari Cloud Kilat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan oleh teman-teman untuk mengikuti virtual class kali ini. Semoga informasi yang diberikan oleh Kang Dandi dan informasi-informasi lainnya selama virtual class ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dari teman-teman. Jika nanti teman-teman ada yang mau menanyakan lagi seputar hosting atau seputar layanan lainnya, itu bisa langsung aja lewat sosial media kita, lewat Facebook fanpage, lewat Twitter, ataupun lewat Instagram dengan username @cloudkilat. Kemudian juga untuk buat teman-teman juga yang mau belajar mengenai VM ataupun hosting, kita juga ada panduan tutorial-tutorial dalam bentuk video yang bisa mempermudah teman-teman untuk melakukan konfigurasi dan lain-lain di VM atau di hostingnya, itu lewat channel YouTube kita di Cloud Kilat. Jadi jangan lupa ya di follow serta di subscribe sosial media kita dan channel YouTube kita. Terakhir, saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak SMKN 1 Cimahi yang hari ini diwakili oleh Pak Diki dan Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Diki dan Pak Adi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim Cloud Kilat untuk mengisi virtual class sore hari ini. Semoga dari yang tadi kita sampaikan juga bisa diterapkan juga di kelas jika nanti ada kelasnya mungkin bisa dijadikan sebagai tugasnya juga. Terakhir mungkin Pak Diki atau Pak Adi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf nih baru gabung lagi, tadi ada keperluan. Iya, nggak apa-apa Pak Diki. Ini pasnya. Ternyata lebih lama dari yang direncanakan ya Pak.
Nggak sesuai. apa-apa, nggak apa-apa. Betul. Ya, itulah kan yang sebagaimana dibahas di Di teknikal kita kemarin ya, teknikal Iya virtual. benar, masih lebih. Ya itu tempatnya sesuai dengan yang diperkirakannya yang sudah dibahas sebelumnya. Atas nama manajemen sekolah, saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada pihak PT Infinis. Sama-sama Pak Diki. Pak Krisna, Pak Dandi, Pak Erlangga, kemudian Pak Diman ya. Pak Yogi. Pak Diman ya. Yogi. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Iya, nggak apa-apa. Yang sudah memfasilitasi kegiatan atau program ini. Mudah-mudahan tidak hanya kegiatan ini saja, ada lanjutannya. Amin. Secara berkala, mudah-mudahan. Karena ya ini merupakan implementasi industri gitu. Justru selama ini kan siswa hanya mengandalkan virtual secara dalam tanda kutip ya, secara offline gitu, belum ke publik. Kalau sudah ada fasilitas hosting ini, ya inilah realnya gitu. Walaupun cakupannya ya tergantung kitanya, apakah ingin membesarkan host yang kita nantinya akan buat, atau ya ingin cakupannya kecil, menengah, itu tergantung kita gitu. Ya justru ini fasilitas yang diberikan oleh PT Infinis kepada anak-anakku nih. Silakan ini ketika terutama bagi yang mendapatkan hadiah hosting selama 1 tahun ya, kalau dikalikan kan lumayan besar gitu ya. Lumayan Bapak. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh anak-anakku nih, siswa-siswa dari kompetensi kalian TKJ. Inilah realnya gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan virtual box, Proxmox, kemudian mengandalkan virtual mesin saja, kita kembangkan yang cara lain ini. Salah satu alternatif implementasi pengembangan dari cloud computing adalah hosting ini. Kemudian yang terakhir adalah mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari manajemen sekolah, dari jurusan, dari Bapak Ibu guru, terutama dari saya pribadi, Pak Adi, dan Pak Anton mungkin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada pihak PT Infinis. Itu saja mungkin dari saya. Luar biasa. Saya beri aplaus Pak Krisna, Pak Dandi, Pak Erlangga, dan Pak Yogi ya. Saya beri aplaus. Ya itu saja. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke, terakhir sekali lagi dari kita juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk pihak SMKN 1 Cimahi yang kali ini diwakili oleh Pak Diki, Pak Adi, dan Pak Anton sudah masuk ya tadi ya kayaknya ya. Itu dan Pak Anton. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengisi virtual class lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Dan juga dengan materi-materi yang lebih menarik dan lebih menunjang dari yang sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Oke, akhir kata saya Krisna dan tim Cloud Kilat yang ada di room kali ini pamit. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore Pak Diki, Pak Adi, dan Pak Anton. Dan selamat sore juga teman-teman SMKN 1 Cimahi. Terima kasih. Belum ini, boleh nambahin bentar? Boleh Pak Adi, silakan. Boleh Pak. Oke, makasih. Maaf ganggu bentar. Ini saya nyimak dari tadi lumayan masuk juga ya. Ada gitu, ada sebagian besar masuk ke materi. Kalau bisa, ya Pak Diki minta bantuannya, mungkin bisa diaplikasikan untuk di kelasnya gitu Pak. Jadi di kelas, ngasih materi yang realnya gitu Pak, gitu. Itu mungkin kalau saya mintanya kayak gitu aja sih. Jadi kalau dari sekarang ada gambaran sedikitnya ya. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa langsung tatap muka gitu. Betul. Iya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi COVID. Amin. Amin. Siapa tahu kita bisa diundang jadi guru tamu juga akan datang langsung ke sana. Iya. Pak Bahtiar dengan Pak Ken nih.
Iya, dari Iya, kebetulan tadi saya juga udah sebelum acara ini mulai juga tadi saya sempat komunikasi dengan Pak Bahtiar. Beliau juga kirim salam untuk Pak Diki dan rekan-rekan. Oke, lagi Pak Diki kami pamit, Pak Adi dan rekan-rekan kami pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.